selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Oke, nah waktu itu kita sudah saya tunjukkan video tentang ketelua boiler atau steam boiler nanti namanya di kapal. Ya, bagi yang udah pernah, bukan saya sebagai ini, tapi saya mengingatkan, saya memberitahu, saya menerangkan apa yang saya tahu. Ya, oke, nanti kita saling diskusi. Karena boiler ini jika meledak, ini jalan dalam 5 bar, kita ada di sini jadi kornet. Wow. Ya, kalau nggak percaya nanti kalian coba di kapal. Nggak mau. Ya, ini saking riskannya boiler ini ya begitu. Kalau boiler ini meledak, ya tinggal tunggu waktu atau kita lagi ada di situ kita jadi korban atau kapalnya sendiri kamar mesin tidak bisa beroperasi lagi. Ya kan sudah lihat video-video kemarin kan? Ya, apa yang kita harus lakukan perawatannya? Ada 3 yang kita udah ajarkan teori, ada 3 yang berhubungan dengan uap, ada 3 yang berhubungan dengan air. Ya, itu alat apendasi namanya, atau alat perlengkapan ketel uap. Itu yang terutama yang perlu harus jadi perhatiannya. Makanya ini di kapal jadi kayak seperti bayi. Kita harus rawat dia. Yang kedua, airnya yang sangat perlu sekali dilakukan pengecekan seminggu 2 kali atau seminggu sekali ketika boiler ini beroperasi. Karena itu juga sangat penting air daripada ketel uap ini. Karena sama kayak tubuh kita kan 95% terdiri dari air. Boiler ini juga kalau nggak ada airnya, ya dia batuk. Ya, batuk itu meledak saya bilang. Ya, oke, apa itu yang 3 berhubungan dengan uap? Ini pertama steam atau distribusi uap. Kemana uap ini mau dipakai? Ya, kalau di kapal misalnya di atas 7.000 ton, uapnya dipakai untuk bahan bakar main engine MFO. Kalau kapal tanker memanaskan tanker yang bawa crude minyak mentah. Kalau dibongkar tuh harus dipanaskan. Ya. Nah, inilah ketel uap. Kalau kapalnya memakai turbin uap, dia menggerakkan turbinnya. Ya. Tapi sekarang udah nggak ada turbin uap ya. Udah perangkatnya udah susah. Ya, inilah yang pertama. Main steam distribution. Kemana uap ini mau dipakai? Di sini dia menjalankan pompa-pompa motor ya. Kalau ini turbin gas, cuman lagi belum berfungsi kata si Pak Kusnya ini ya. Oke, nah itu yang pertama ya, main steam valve. Yang kedua ini safety valve. Apa sih gunanya safety valve? Jika ada tekanan kerja lebih, dia akan Membuang tekanan berlebih. Kerja lebih. Safety valve ada di main engine, ada di generator, ada di kompresor. Ya, ini di ketel uap. Safety valve ini dia ada surat izinnya, ya, atau dia punya sertifikat. Tidak boleh orang kapal membuka, servis, merawat safety valve ini, ya, karena ini ada segel, ya, di segel. Yang berhak siapa? Kalau di kapal itu kelas surveyor, kalau di darat itu depnaker dalam bidang bejana tekan, ya, itu yang berhak. Ya, ini dilakukan perawatan ketika kapal annual survei atau kapal naik dock. Ya, oke, itu yang kedua. Jadi safety valve ini begini aja, mengeluarkan tekanan lebih, udah cukup. Ya, tapi di mana dia dipakai nanti, ya. Oke, jadi mengeluarkan tekanan lebih. Kenapa dia bisa tekanan lebih? Kadang-kadang elektriknya tidak berfungsi. Dia lagi bakar, burner lagi jalan, ya, harusnya tekanannya 5 bar, dia harus stop, tapi dia tidak stop. Terus safety valve tidak berfungsi. Nah, itu yang terjadi meledak. Ya, tapi kalau safety valve-nya berfungsi,
Dia satu dulu yang terbuka, misalnya 5,2. Terus satu lagi nanti 5,3. Jadi berbarengan dia. Enggak berbarengan, beda 1-2 menit. Ya, kalau dia dua-duanya sudah mengeluarkan tekanan lebih tadi, tidak akan meledak boiler. Makanya kalau lagi operasi ada tekanan, seringlah coba-coba. Ya, atau nanti nggak pakai tali begini. Kalau saya di kapal kemarin sebesar ruangan ini, setengah ruangan ini, saya naik ke atas, saya tarik gitu, dia punya tuas. Coba gitu. Ya. Nah, itu yang kedua, safety valve. Yang ketiga, yang berhubungan dengan uap, ya ini manometer. Makanya manometer ini yang dipakai nanti ada airnya, ada minyaknya. Minyaknya itu apa yang disebut biasanya? Glycerin, ya, kayak minyak apa, mesin jahit, ya. Oke, kenapa dia dipakai itu? Meredam getaran jarum. Ya, supaya bukan meredam, menahan tekanan kejut. Oh iya, tekanan kejut. Ya, supaya tidak rusak. Makanya kan banyak manometer di kapal sering rusak ya, tiba-tiba gitu ya. Ya, itulah yang tiga yang berhubungan dengan uap. Terus saya mau tanya dulu sebelum saya lanjut. Ini tahu pernah lihat pipa ini? Pernah lihat di kapal? 2 meter. Ini pipanya nih maksud saya. Ini nih, yang bentuk begini. Ada yang begini, ini semua. Sering. Iya pernah Pak. Ya. Sering. Pipa apa namanya? Ini nanti sudah harus ada nih. Kalian minta. Apa namanya pipanya? Kenapa dibuat begini? Ya. Apa kira-kira? Fungsinya. Fungsinya tadi menahan tekanan kejut. Ya, ini di dalamnya udah ada air. Jadi nanti ada uap, nggak uapnya langsung ke jarumnya, tapi air yang di dalam. Nah, maksud saya nama pipanya ini apa? Ada namanya. Ini sering ada di kapal nih, nggak diperhatikan. Namanya berdasarkan latar materialnya atau nama? Bukan nama dia. Materialnya ini dari bahan baja tekanan tinggi. Ya, dia buat dengan tekanan tinggi. Ya, nggak ada kuningan, nggak ada stainless, tapi dari baja tuang. Baja tuang. Ya. Namanya gitu loh. Oke, ini nanti minta kalian di kapal kalau sudah jadi cicil ini. Pipe high pressure. Oke, namanya pipa sipon. Ya. Sipon. Sierra Yankee India Papa Hotel Si Oscar November. sipon. Ya. Ini Sipon. nanti minta di kapal, ya. Jangan manometer rusak mulu. Kadang-kadang kan kita minta manometer, perusahaan kan jengak. Apa dimakan apa manometer katanya, ya. Nih, makanya semua tekanan, semua temperatur dibuat dikasih pipa sipon untuk menahan tekanan. Makanya ini instrumennya kan mahal. Elektrik dia ya. Iya, elektrik. Instrumennya semua ditaruh. Digital. Ya. Untuk pressure ya Pak. Iya, tekanan. Ya, supaya jadi tadi jarumnya jangan rusak lah. Ya, makanya ini juga Tekanan apa kejut namanya? panas. Manometernya yang pakai pelumas, oli atau glycerin namanya. Kayak minyak mesin jahit. Ya. Nah, itu yang tiga yang berhubungan dengan uap. Karena ini 3/4 air, 1/4 uap. Uap inilah air ini yang dipanaskan jadi uap. Ya, sama kayak ini jual kue putu. Iya, sama. Prinsipnya sama. Ya kan? Makanya bunyi kan? Putu. Uapnya yang bunyi itu. Tapi jadi masuk bahaya juga. Hah? Kue putih itu Pak kalau kita. Iya. Makanya hati-hati meledak. Kalau mampet nggak ada pelepasan tekanan listrik. Contoh, kompresor pinggir jalan. Kalau kompresornya jalan, saya nggak mau deket-deket ngisi. Saya pernah tanya, Bang, tolong isi udara tekanan ban motor saya. Wah Pak, saya nggak ada udara di sini kan. Kalau kompresor Pak setidaknya dia mesinnya berbunyi. Tapi kalau namanya yang pakai sistem dari kue putu kita kan tidak bunyi. Nggak tahu ukurannya. Kita tidak tahu ukurannya.
Dia dipanasi. Iya, makanya dia nggak pernah berhenti pun dia, kita beli itu kan tetap di jalan ya. Iya, tetap dibuka aja tuh. Berarti tandanya bunyinya aja. Iya, tandanya bunyi aja. Kalau bunyi itu kan sama kapasitasnya dengan api yang yang memanaskan air. Itu tadi saya bilang kompresor saya nggak mau dekat. Kenapa? Karena dia nggak pernah dicek. Safety valve-nya nggak berfungsi, kan manual semua kompresor itu. Apalagi kompresor yang besar sekitar drum. Itu kalau meledak, ya. Di Gali juga ada itu Pak, sistem memasak pressure itu Pak, penggunaan. Yang mana? Itu sistem pressure itu Pak, pakai digali, di presskan begitu, ditutup. 54. Akan makanan itu Pak. Panci presto itu. Iya itu bahaya juga. Kalau langsung dibuka kan Ya, ada tempat masak presto kan? ada pembukanya di Ada. Iya. Ada itu. Bisa di warnet. Saya sama nyonya saya di rumah kalau masak itu buka itu jam Ya, sedang. Iya, memastikan dia ada Iya. celah gitu Pak. Ada, iya. Pernah lepas itu, Iya. waduh. Ding. Ganti. Ya, gitulah maksudnya tadi safety valve ya, itu kegunaannya. Ya, oke. Nah, itu 3 yang berhubungan dengan uap. 3 yang berhubungan dengan air apa saja? Pertama ini. Gas juga. Inilah matanya boiler ini. Gelas juga. Iya, gelas juga melihat air yang ada di dalam. Ini bisa diservis kalau lagi kettle uap ini jalan, ini Bersih. bisa dibuka. Dibuka, Ini sebetulnya ada kerannya di sini nih. Ya, di kapal ada ya. Ada, Pak, ada. Iya, ini Ada. bisa dibuka, tapi hati-hati nih. Satu gelas ini aja bisa sampai 2 jutaan. Mahal sekali spare part. Wow. Iya. Yang saya bilang pipanya juga mahal itu. Spesial. Iya, spesial. Apa nama pipanya kemarin? Jenis apa? Pipa Iya. air. Kan saya bilang kan pipa yang air. bulat itu terus dia bulat. Ada lasan. Hah? Ayo. Kalau yang ada sambungannya pipa apa? Maksudnya jenis boiler. Well, Pipa. Oh, bukan jenis Di kapal boiler. kan ada. Iya, Nah, bahwa yang ada- pipa ada- itu ada kan biasa di kapal kan ada alasannya itu kan sambungan. Ya. Itu namanya pipa apa? Galvanis bukan? Bukan. Nah, itu Materialnya, apa, material. jenisnya Bahannya. galvanis, stainless, Yang carbon steel, stainless. Yang nggak ada sambungan. Welded. Welded. Iya. Welded. Tapi kalau dia nggak ada sambungannya bulat terus apa? Non-welded. Pinter juga jawabannya. Ya itu ingat itu seamless. Seamless. Ya. Itu ingat itu pipa seamless kan nanti di kapal kan kalau kita minta pipa kan perusahaan kadang-kadang diameternya berapa inch? Apa standar apa? Jerman sama standar Jepang beda nih. JIS sama DN. Iya. Seamless. Iya. Seamless. Makanya ada buku di kapal itu buku pintar juga. Buku Impa. Iya. Ya. Kalau sudah capek bilang saya lagi. Bodoh. Oke, ya ini yang pertama ya yang berhubungan dengan air ada 2, ya jadi bisa diservis. Yang ketiga pompanya, pompa pengisian itu tuh ada 2 kan? Ya ada 2. Ya pompanya ada saringannya, ya pompa apa airnya dari mana asalnya, ya masuk ke dalam boiler, ya itu juga dilakukan perawatan. Yang ketiga ini pipa apa? Yang bawah Glodon. atau transpui namanya, membersihkan lumpur endapan lumpur yang ada Dasar. di dalam boiler. Apalagi kalau airnya kan air di kapal ini nggak jelas. Ya, saya udah pernah cerita mungkin saya nggak pernah minum air di kapal. Ya pernah sekali-sekali tapi kalau nggak pesanan air datang. Ya. Emergency. Tapi saya nggak pernah. Karena kenapa? Tangki air di kapal ini kan nggak jelas. Apa namanya? Korosi. Kalau seandainya mau minum kayak kopi Pak, bikin kopi, bikin teh. Ya sekali-sekali nggak apa-apa. Jangan terus biar campur apapun kalau airnya nggak benar, ya kan airnya yang berfungsi sekali. Ya kan? Ya. Tapi nggak apa-apa nanti kalau kalian coba boleh. Tinggal tunggu waktunya aja. Belum Ya. minyak. Oke. Makanya kan di kapal ada sumber air 2, 1 air pump, 1 air distillate dari freshwater Generator. Ya. Air freshwater generator jangan sekali-sekali dicoba dikonsumsi. Dia Ya. betul-betul nol mineralnya ya.
Iya, memang nggak ada, bukan Nggak ada. malu ya nggak ada. Dari mineralnya Iya, nggak bagus hati-hati. juga. Makanya kan kalau kita pakai mandi kan dia kalau pakai sabun itu kan, iya, licin. Ya, Kayak air itu laut. saya ingatkan ke kalian. Ya, saya laksanakan di kapal ya begitu. Makanya sampai sekarang ini ya perasaan saya masih sehat. Ya, oke. Nah itu yang ketiga. Tiga yang berhubungan dengan uap, tiga yang berhubungan dengan air. Ya, itu yang dilakukan perawatan. Nanti yang selanjutnya tinggal sistemnya, tangkinya tadi, tangki ekspansi. Bukan tangki ekspansi apa? Ya, ini dia tangki gasket di sini tertutup. Ya, kalau di kapal kan bang. Iya. Ya. Itu bukannya kondensor itu, Pak? Hah? Kondensornya itu bukan? Kondensor lain. Kondensor itu kan Keluar dari boiler masuk ke kondenser, masuk ke kasket. ada dua jenis kondensor. Satu kondensor untuk panas, satu kondensor untuk pendingin. Maksudnya apa namanya? AC. Ya. Kalau kondensor untuk panas, uap yang masuk sisanya tadi nggak dipakai, dia kembali ke tangki Kasket. enggak. Kondensor. Nah, tangki Buat panas dijadikan kondensor. air. Ya, di situ ada kondensernya. Ya, jadi uap diruah jadi air. Kalau kondensor pendingin, gas dirubah jadi Cair. freon. Ya, Iya, itu sistem iya. pendingin. Makanya sistem pendingin ini kan kompresor, kondensor, Evaporator. ekspansi, Exchange. evaporator. Ya, nggak bisa dibalik itu. Ya, jangan evaporator kondensor dulu, jangan. Ya, kompresor menekan gas masuk ke kondensor dirubah menjadi freon. Freon mengalir ke klep ekspansi, dia dikembangkan, ya, masuk ke dalam evaporator. Ya, evaporator itu kan fungsinya dia meresap panas dari luar sama mengeluarkan udara dingin. Ya, kalau nggak salah kita udah belajar kayak itu pendingin belum? Sempat. Ya nanti kita pelajarin lagi. Ya, nah itu tadi. Ini ya ini yang penting nanti dilakukan perhatian. Makanya kalau boiler ini jalan jangan dicoba-coba dijalanin manual. Manual. Takutnya kelupaan kayak tinggal. Iya, kita kan di kamar mesin jalankan boiler itu kan kita kerja ke sana kemari. Iya. Kita tahu lupa. Ya. Lupa main Tinder. Nah, Wah, itu jangan. Kemana itu? Ketua Oke, itu. nah ini Ketua itu. Ini dibilang ini juga perlu diservis. Ya, ditarik. Ya, dia bersihkan apa namanya? Nozzle. Ignitionnya sama nozzle-nya. Ya, ini di dalam ada yang untuk memutar udara itu. Blowernya. Apa namanya? Swiller. Swillernya. Ya, jadi udara masuk ditiup oleh blower. Ya, Swiller. ya, oleh blower. Nanti udara itu nggak lurus, tapi dia berputar supaya apinya mutar, ya, supaya pemanasnya merata. Ya. Kemudian start boiler ini jangan pula langsung dijalankan. Mainstream ya. Jalankan 5 menit, stop 5 menit. Jalankan 10 menit, stop 5 menit. Kenapa? Tidak ada Kira-kira. perubahan temperatur yang signifikan. Iya, karena pemerataan temperatur panasnya. Ya, kalau nggak bisa, kalau langsung nanti dikasih tekanan, bisa perbedaan tegangan. Ya, oke, ini burner. Ya, ini juga minyak juga kan, saringannya, pompanya juga kan perlu diservis. Ya, makanya menyervis boiler ini nanti kan perawatan ada 2, berdasarkan waktu atau jam kerja. Ya, makanya kan udah saya jelaskan mungkin planning direncanakan dulu, terus Organizing. organizing, ya diorganisasikan siapa pemimpinnya, terus Actuating. ya pelaksananya, baru Controlling. analyzing, ya, Analyzing. kontrol dilihat, ya. Saya kalau di kapal ya begitu, saya bilang anak buah kan punya job description masing-masing. Jangan kerusakan kedua kali, tanggung jawab kalian. Ya saya juga kan begitu sebagai chief engineer. Makanya di kantor kan chief engineer kan mahal gajinya. Ya, dibayar mahal kan untuk pemikirannya yang dipakai. Ada KKM juga nggak tahu kerja.
Banyak Pak. Saya Banyak, 3 Pak. kali gantiin KKM. Betul, Ya. banyak Pak, betul. Ya, pertama Untuk kamar mesin. ada KKM, dia kalau turun ke kamar mesin itu hanya perintah-perintah saja. Duduk dia kakinya naik ke meja KKM maju. manoper. Ada nggak pernah? Saya gantiin, karena maaf, dia udah meninggal lagi. Yang kedua, KKM saya gantiin, dia nggak pernah turun ke kamar mesin. Turun ke kamar mesin pun dia pakai welpak putih. Kalau ada orang kantor dia belepotin tuh. Kan itu Pak. Iya Pak, iya. Iya, ya jangan kasih kata suku lah, pokoknya. Ya. Memang Yang kita ketiga, lihat-lihat. KKM-nya Saja jalan-jalan. kalau ngasih kerjaan, ngasih order dari hotel. Jadi begitu kapal sandar, dia Siap, ya. turun duluan. Ditanya oleh owner, KKM mana? Wah 3 kali tuh owner datang. Wah lagi di darat, bos. Ya udah, yang ketiga ya udah saya panggil, ya udah ganti-ganti. Ya bukan yang saya bohong, benar. Ya makanya kan KKM ya sebetulnya sesuai namanya, kerja kalau mau. Ya kan? Relate banget, Pak. Iya, tapi harus lah ya. Oke, nah itu tadi ya. Jadi uap yang dipakai berfungsi untuk ini menggerakkan turbin. Turbin. Nih, ya. Nih menggerakkan turbin. Sebetulnya kan PLTU kan gitu. PLTU kan dia pakai ketel uap. Dia bahan bakarnya padat, batu bara. Ya. Nah uap itu masuk, ya, memutar turbin, ya. Motor turbin ini kalau ada sapnya ya itu tadi sap sama propeller. Tapi kalau di PLTU di sini ada alternator. Ya, makanya alternator menghasilkan Listrik. Jangan listrik, Harus. salah. Daya. Iya, menghasilkan daya energi listrik. Kenapa bisa menghasilkan? Karena ada gaya gerak listrik, ada kutub utara, ada kutub selatan, ada rotor, ada stator. Itu teknik itu. Ya, begitu caranya. Masa teknik. Ya, oke, nah itu. Oke, sekarang ada pertanyaan. Kita kembali ke boiler. Ya, kalau ada pertanyaan, Berapa kali? ya kan kita 4 jam jaga di kamar mesin, 2 jam sekali tarik, nggak apa-apa. Ya. Ces. Bukan teknik ininya, pressure case apa? Ini Iya, ada sekali tarik itu berapa lama? Tiap kali oh jaga. ya asal tarik aja, asal dia berfungsi mengeluarkan uap ya sudah. Apa Tes. kita jaga aja gitu, cuma tes gitu? Iya, Cuma kita tes jaga aja. jam Pastikan pastikan. itunya Iya, pastikan dia bekerja benar. Kan ini keluar dia uap, ya kan? Dia keluarnya kan bukan di kamar mesin, Di atas. terobong di atas. Iya, kayak blue dome juga kan bukan di got. Lambung. Iya, keluar karena tekanannya ada. Iya. Bisa ya, asal keluar aja berfungsi. Ini juga kan bentuknya macam-macam. Ada yang butterfly palep, ada ball palep, ada gate palep, ya. Block palep. Ada gagangnya kadang-kadang, ya, tergantung pabriknya apa. Yang bikin. Ya. Sekarang mau jalanin boiler, bisa jalanin nggak Mas? Bisa. Sekarang mau jalanin. Iya. Lihat dulu nanti saya terangin. Kalau nggak nih kalau saya terangin saya sambil nulis. Tadinya berbeda waktu urusan ini Purjingnya kurang lama itu. jadi styling pembakaran. Ya, Ya, Pak Dosen. belum tentu juga. Nanti saya terangin. Saya gambar kalau saya bisa terangin. Oke, lihat dulu bagaimana cara boiler jalan. Putih. Memorinya. Makanya. Ya, Pak. Seamless. Jangan lupa nanti seamless sama welding. Makanya kalau ditanya nggak tahu pipa apa ini Mas? Waduh pipa apa ya? Bulan. Ya cara menjalankan.
Oh, pertanyaannya kalian ya. Saya mesti gambar baru saya bisa nerangin. Siap, siap. Kadang-kadang kalau terangin begini nanti saya kurang jelas, kalian pun nggak ingat. Nah, Kadang ignition itu kan dia nggak mau nyala baterai. iya, ada Setelan. ukurannya dia ada Iya. setelannya. Jarak sama nozzle-nya juga ada. Sudutnya lah. Iya, sudutnya. Ada. Ingat ya pertanyaan 2 tuh. Nanti di kelas ingetin lagi saya. Ini tahapannya nih. Diperhatikan. Ini suhu yang di sini kan, suhu yang di dalam ya. Yang kita capai. Setelan bahan bakar di sini, ada setelannya sebenarnya. Udara sama bahan bakar ada di sini. Pipa-pipanya buang merata panas. Jangan langsung nanti dikasih tekanan, ya, bahaya. Kan ada setelannya berapa persen udara, berapa persen bahan bakar. Pak, saya mau nanya Pak. Pernah saya kerja di kapal Pak. Saya bakar 3 menit Pak. Pas saya matikan udah cukup 3 detik Pak langsung mantap dalam minyak. Itu apa yang kira-kira? Padahal blowernya itu belum dimatikan. Oke. Udah itu. Pak, cat udahnya. Oh, Sampai titik set poinnya 60. 60 ya? Ini kan suhu yang di dalam. Iya, iya, iya. Ini yang kita capai. Dan kalau dia sampai dia tercapai, dia akan mati dengan sendiri. Oh, otomatis. Ya? Iya, nanti. Ini kita set point itu awalnya. Jadi kan kalau dia tercapai, nanti dia otomatis mati. Berarti kalau gini masih mode manual apa gimana Pak? Oh, kalau di mode otomatis Kalau otomatis, merubahnya di sini. iya. Oh, iya, iya, iya. Manual, mata, otomatis. Oh, iya. Ini kita pakai manual. Nah, saya matikan blowernya kan untuk membantu ini, untuk membantu membuang. Iya. Di dalam. Tetap aja Pak. Jadi bolong. Solenoidnya juga kerja. Makanya kan solenoidnya ini engine normally close. Kan ada normally open juga. Kan? Ya itu dia nggak kerja. Makanya saya bilang tadi kalau jalanin ini ya semua perangkatnya apa namanya itu harus dicek. Ya, itu. Jangan nutup. Ya, jadi netes dulu. Ya, kalau sudah di jalan kayak merembak tuh karena api. Jadi di apa namanya furnace itu di ruang pembakaran itu udah banyak minyak. Begitu dia jalan pelan itu udah kayak merembak tuh. Kan gas. Minyak masuk ke apa pelat kan panas pelatnya kan jadi gas. Jadi menguap dia. Iya, satu yang kecil ya, maksudnya ini yang apa namanya ini yang mainnya, ini yang Auxiliary. oh Cadangannya dia. iya. Satu yang ini pakai. Kalau mau
jalan ini juga bisa, cuman lambat dia jadi waktu. Operator ada kantor Pak ya? Hah? Bukan. Sama. Auxiliary-nya lah pembantunya lah. Ya. Oke, harus tahu, harus paham, ya. Oke, sudah. Ya. Kita pompa. Gitu ya. Jadi jalanan boiler nanti jangan saya bilang manual ya. Kalau manual ditunggu. Ya, kalau dia udah otomatis ya udah otomatis biarin. Ya, karena itu tadi risikonya sangat dahsyat sekali. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Mumpung kita masih di sini atau nanti Pak Kusna ini yang jawab yang lain. Boiler itu kan macam-macam. Letaknya juga beda-beda. Tapi prinsipnya begini. Kerjanya sama. Prinsipnya. Dan untunglah saya. Cek. Ya, kadar fosfat, kadar hidrogen, kadar P1-nya, ya cek. Ya. Yang penting pH sama conductivity. Conductivity itu kekerasan daripada air. Iya, conductivity namanya. Nanti ya tunjukkan lagi lah dia punya standar. Oh iya. Ya. Hardness. Hah? Hardness. Iya, hardness kekerasan air. Ya, hardness juga. Ya, ada satuannya. Ya.